Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianto Pratama Sulaiman. Saya dari kelas 10 IPA 4. Hari ini saya akan membahas mata pelajaran sejarah, yaitu mengenai persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Langsung kita bahas saja. Yang pertama yaitu ada Proto Melayu. Kita bahas yaitu diperkirakan migrasi Proto Melayu ke Kepulauan Nusantara sekitar pada 2005 Masehi SM. Sebutan Proto Melayu untuk menyebutkan orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang pertama ke Nusantara. Diperkirakan orang-orang Proto Melayu ini datang dari Cina bagian selatan. Ciri-ciri Proto Melayu yaitu rambut yang lurus, kulit berwarna kuning kecoklatan, memiliki mata yang sipit. Saat datang imigran baru, yakni Deuterum Melayu, ras Melayu muda, mereka pindah masuk ke pedalaman dan selanjutnya mencari tempat yang baru ke hutan-hutan sebagian tempat hunian mereka. Selanjutnya, ras Proto Melayu ini kemudian mendesak keberadaan dari penduduk asli. Pada akhirnya, penduduk asli dan ras Proto Melayu ini selanjutnya melebur dan mereka itu menjadi suku Batak, Sasak, Dayak, Nias, Toraja, Alas, dan Gayo. 2. Deutro Melayu. Deutro Melayu adalah sebutan untuk orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang kedua. Diperkirakan kedatangan Deutro Melayu ke Indonesia pada 1500 SM. Deutro Melayu merupakan ras yang datang atau berasal dari Indochina dari bagian utara. Ciri-ciri Deutro Melayu: berkulit sawo matang agak kuning, tubuh yang tak terlalu tinggi, memiliki rambut yang lurus. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia ini bisa dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan yang ada di Indonesia, yakni berupa kapak persegi panjang. Pada akhirnya, penduduk asli dan ras Proto Melayu ini selanjutnya melebur dan mereka itu menjadi suku Batak, Sasak, Dayak, Nias, Toraja, Alas, dan Gayo. 2. Deutro Melayu. Deutro Melayu adalah sebutan untuk orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang kedua. Diperkirakan kedatangan Deutro Melayu ke Indonesia pada 1500 SM. Deutro Melayu merupakan ras yang datang atau berasal dari Indochina dari bagian utara. Ciri-ciri Deutro Melayu: berkulit sawo matang agak kuning, tubuh yang tak terlalu tinggi, memiliki rambut yang lurus. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia ini bisa dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan yang ada di Indonesia, yakni berupa kapak persegi panjang. Pada akhirnya, Proto Melayu dengan Deutro Melayu saling membaur satu sama lain dan selanjutnya menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Keturunan Proto Melayu itu sendiri meliputi Minangkabau, Aceh, Jawa, Melayu, Betawi, Sunda, Bugis, dan Manado. 3. Melanesoid. Ras yang lain juga ada di Kepulauan Indonesia, merupakan ras Melansoid. Mereka itu tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang mana terletak di sebelah timur Papua dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka sendiri tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Mereka semua itu termasuk ke dalam ras atau rumpun Melanesoid. Ciri-ciri Melanesoid: berbadan kekar, kulit agak berwarna hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan hidung yang mancung. Menurut dari Daljoeni,
suku bangsa Melansoid sekitar sebanyak 70% menetap di Papua, sedangkan 30% yang tinggal di beberapa kepulauan yang ada di sekitar Papua dan Papua Nugini. Pada awal mulanya kedatangan dari bangsa Melansoid yang ada di Papua berasal di saat zaman es berakhir, yakni pada tahun 70.000 SM. Di saat Kepulauan Indonesia masih belum dipenghuni, bangsa Melansoid itu sendiri melakukan perpindahan ke timur hingga capai ke Papua. Selanjutnya ke benua yang sebelumnya menjadi satu kepulauan yang berhubungan dengan Papua. Pada saat itu, bangsa Melansoid mencapai hingga sebanyak 100.000 jiwa yang meliputi wilayah Papua dan Australia. Oke guys, sampai dulu di sini pembahasan kita. Tolong dimaafkan bila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.